dari panggung pandemi dalam acara Icons Inspiring Economics Channel Show. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan PGRI Bali, kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan support kepada kami mahasiswa pendidikan ekonomi agar senantiasa selalu berkarya meskipun di tengah pandemi. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Ekonomi serta seluruh dosen program studi pendidikan ekonomi yang selalu memotivasi dan mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan HMS Pendidikan Ekonomi yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan di panggung pandemi dalam acara Icons ini. Ya, baik teman-teman di rumah sekalian. Dalam acara Icons kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maira dan selama 1 jam ke depan saya di sini sebagai host. Dan tentunya dalam acara ini saya tidak sendirian dan saya di sini didampingi oleh rekan saya yaitu ada Widya Surya. Halo Widya. Halo Maira. Nah, gimana nih Wid? Perasaannya sekarang kita ada di panggung pandemi loh. Yang tentunya perasaannya senang banget kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di panggung pandemi ini. Tapi ada juga perasaan deg-degan. Deg-degan ya Widya? Oke, karena kita pertama. Nah, langsung saja nih Widya. Mungkin teman-teman di rumah juga sama teman-teman yang ada di sini udah penasaran nih, apa sih tema kita hari ini, Wid? Baik Maira. Nah teman-teman, dalam acara Icons kali ini kami mengambil tema Let's Talk and Share with Alumni, di mana kita akan mengetahui lebih jauh mengenai program studi pendidikan ekonomi dari para alumni Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa yang luar biasa tentunya Maira. Benar sekali Widya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita juga ada kedatangan 2 narasumber yang gak kalah hebat dong Widya, yang nantinya dari kedua narasumber ini kita bisa mengetahui ilmu dan pengalaman mereka selama kuliah mengambil program studi pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa. Baik, langsung saja di sini kita ada narasumber pertama yaitu ada Bapak Iketul Westra SPD MPD. Beliau sebagai dosen program studi pendidikan ekonomi dan juga alumni dari program studi pendidikan ekonomi. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak Ira. Iya, bagaimana Bapak perasaannya hari ini? Sehat, luar biasa. Ya. Baik. Nah, Widya, selain ada Pak Westra nih, kita juga ada kedatangan narasumber kedua kita yang gak kalah kece dong Widya. Boleh diperkenalkan dong siapa tuh narasumber keduanya? Oke, benar banget Maira. Kali ini narasumber yang kedua kita adalah alumni milenial nih. Ada Kakak Imade Widiarsana SPD. Halo Kak, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Sehat? Astungkara sehat, walaupun di masa pandemi harus tetap sehat. Astungkara. Nah Maira, sepertinya teman-teman sudah gak sabar nih pingin dengar pengalaman dari kedua narasumber kita hari ini. Nah, benar banget tuh Wid. Mungkin bisa langsung aja ya Widya kita tanya-tanya nih. Nah, benar banget. Mungkin kami mulai dari Pak Westra dulu ya. Secara garis besar nih Pak, program studi pendidikan ekonomi itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Mohon izin ya. Baik, terima kasih kepada Dik Widya dan Dik Maira. Nah, kalau Bapak ditanya masalah program studi seperti apa gitu ya, kalau boleh Bapak ibaratkan program studi itu adalah seperti rumah gitu ya. Nah, rumah itu akan tetap bisa berdiri kalau ada yang menyangga. Nah, di sini yang menyangga adalah pilar. Coba Adik bisa bayangkan kalau rumah tidak berisi pilar, pasti ambruk dia gitu. Nah, sama juga dengan seperti program studi pendidikan ekonomi di UMI ini, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nah, kalau program studi itu apa yang menyangga sehingga program studi ini terus bisa berjalan gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah itu mata kuliahnya.
atau materi yang diajarkan di program studi tersebut. Saudara bisa bayangkan bahwa tanpa mata kuliah, mungkinkah program studi itu bisa jalan? Tidak mungkin kan? Nah, mata kuliah ini yang terpenting. Nah, di program studi pendidikan ekonomi ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, ya, banyak materi yang kita dapatkan. Kalau boleh Bapak kelompokkan itu ada 3 kategori yang utama. Nah, yang pertama itu adalah ilmu ekonomi, nah yang kedua itu adalah ilmu akuntansi, dan yang terakhir yang ketiga adalah ilmu keguruan. Nah, kenapa ada keguruan? Ini untuk pendidikan tadi, gitu kan? Nah, ilmu ekonomi itu apa? Nah, di sana kita diajarkan tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan ilmu ekonomi, dari prinsip dasar hingga implementasinya. Seperti contoh adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, yang kedua, ilmu akuntansi. Nah, di sana kita juga diajarkan mengenai keuangan. Bagaimana dari segi pencatatannya, kemudian bagaimana jurnal, laporan harian, gitu kan. Kemudian sampai membuat laporan keuangan, di mana dari neraca dan laporan nilai laba. Nah, pada akhirnya yang terakhir adalah analisis keuangan. Nah, sedangkan ilmu keguruan di sini adalah terdapat di dalamnya adalah pembelajaran yang berkaitan erat dengan ilmu psikologi atau perilaku ini dan metode proses pembelajaran. Ya, di sini kita diajarkan bagaimana cara mengajar, metode apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana mengelola siswa, bagaimana mengelola kelas, gitu kan? Karena sampai sekarang kan yang paling berat kan mengelola kelas ini, gitu. Ya, hampir semua guru mengatakan mengelola kelas itu pekerjaan yang paling sulit. Bapak rasakan itu, gitu. Ya. Nah, kemudian apakah ilmu itu saja? Tidak, masih banyak ilmu yang kita peroleh. Yang lain apa? Bisnis, ya, perpajakan, kepemimpinan, manajemen, ada juga statistik ekonomi, kemudian matematika ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya Bapak bangga sekali sudah tamat kuliah di program studi pendidikan ekonomi UMI ini. Terima kasih. Mungkin itu dari Pak Westro ya. Kalau dari anak muda milenial nih seperti Kak Widi, program studi pendidikan ekonomi itu seperti apa sih, Kak? Kalau boleh kami tahu. Baik, kalau ditanya program studi pendidikan ekonomi itu seperti apa? Menurut saya pribadi, program studi pendidikan ekonomi itu adalah di mana kita tidak diajarkan hanya sebagai tenaga pendidik yang andal saja, namun di sini kita diajarkan juga menjadi seorang wirausahawan yang andal dan mempunyai mental seorang wirausahawan. Itu nilai plus yang saya dapatkan selain menjadi tenaga pendidik yang andal. Saya juga diajarkan menjadi wirausahawan yang handal. Selain itu, yang tidak kalah menarik di prodi pendidikan ekonomi, kita itu layaknya seperti keluarga. Kenapa? Karena di sini para dosen, staf pegawai dan teman-teman mahasiswa itu saling membantu, saling merangkul, tidak pernah membeda-bedakan, layaknya seperti keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Kak Widi. Nah, saya penasaran nih, apa sih alasan Bapak dan Kak Widi memilih program studi pendidikan ekonomi di kampus ini? Mungkin boleh mulai dari Pak Westro dulu. Terima kasih pada Dek Widya. Nah, tadi ditanyakan mengenai alasan. Sebenarnya ada 2 alasan yang kenapa saya kuliah di program studi pendidikan ekonomi ini ya. Yang pertama itu memang saya ingin jadi guru gitu, ya. Karena cita-cita saya awal jadi guru memang gitu. Nah, ada yang lain. Nah, yang kedua itu saya ingin jadi manajer koperasi sebenarnya gitu. Karena pengalaman saya di bank 20 tahun, saya sebenarnya manajer koperasi gitu. Nah, kenapa saya memilih program studi pendidikan ekonomi? Itu terkait sebenarnya gitu. Sebelum saya kuliah di program studi pendidikan ekonomi UMI ini, saya pernah tanya pada kakak kelas, apa sih mata kuliah yang ada di program studi pendidikan ekonomi? Nah, saya sampaikan ada Koperasi Indonesia, gitu kan? Kemudian ada manajemen koperasi, gitu. Kemudian ada mata kuliah praktek dan seminar koperasi. Nah, dengan saya
alasan saya menjadi guru dan ingin menjadi koperasi ini kan terkait dengan ilmu yang saya dapatkan nanti di program studi. Satu sisi saya menjadi guru kuliah di pendidikan, kemudian saya menjadi manajer koperasi. Ini ada mata kuliah yang khusus mengenai koperasi. Nah sehingga ini nyambung. Nah ini yang membuat saya masuk di program studi pendidikan ekonomi UPMI ini. Terima kasih. Nah, kalau menurut Kak Widi sendiri, apa sih yang menjadi alasan Kakak memilih program studi pendidikan ekonomi di kampus ini? Baik, kalau ditanya alasan ya, alasan saya pribadi memilih prodi pendidikan ekonomi, yang pertama itu sudah terbukti banyak lulusan dari prodi pendidikan ekonomi menjadi tenaga pendidik yang andal. Itu dibuktikan dengan banyak mahasiswa lulusan pendidikan ekonomi menjadi seorang guru di wilayahnya masing-masing, baik itu teman kita dari wilayah timur maupun kita di Bali. Selain itu alasan yang lain mungkin dari segi fasilitas, ya fasilitas yang disediakan di prodi pendidikan ekonomi itu sangat memuaskan ya bagi saya sendiri, karena di prodi pendidikan ekonomi fasilitas yang tersedia itu ada lab komputer, lab ekonomi, ruang kelas yang tentunya sangat luas sehingga artinya kita nyaman untuk belajar. Selain itu juga dosen-dosen yang ada di prodi pendidikan ekonomi semua sangat berkompeten, ya semua mempunyai kelebihan atau keunggulan masing-masing. Mungkin itu yang menjadi alasan saya memilih prodi pendidikan ekonomi. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Itu adalah alasan nih Pak Wesler sama Kak Widi memilih program studi di Universitas PGRI Mahasiswa Indonesia. Nah, saya juga penasaran nih sama Bapak dan Kak Widi. Gimana sih kesan pertamanya saat masuk memilih program studi pendidikan ekonomi? Nah, mungkin bisa dijawab dari Pak Wesler dulu deh. Terima kasih, Dik Maira. Nah, kalau kesan pertama, nah ini sering Widiarsana bilang kesan pertama begitu menggoda. Ya, kesan berikutnya terserah Anda. Sebenarnya gini, kalau kesan pertama itu sebenarnya hampir sama dengan mahasiswa kebanyakan, ya. Pasti punya rasa takut, gitu kan, gemeter, gitu, grogi lah, gitu. Ya, karena apa? Karena yang pertama masuk mampu nggak saya nanti kuliah di PGRI Mahdewa ini? Apakah bisa saya bayar nggak? Pikirnya pasti ada seperti itu, ya. Karena mungkin dosennya mungkin galak-galak, gitu. Itu kan kesan pertama kita seperti itu kan. Itu hampir mahasiswa kebanyakan seperti itu. Karena terus terang aja yang namanya baru kita masuk itu pasti ada rasa grogi, itu kira manusiawi gitu ya. Tapi setelah kita masuk, setelah kita tahu yang sebenarnya bagaimana dosennya ini urusannya baik, ramah, cantik, malah ganteng gitu kan, kita bangga sekali gitu kalau dia hadir di PGRI ini kan gitu. Baik, terima kasih teman juga. Oke, itu dari Pak Westre ya, karena katanya dosen-dosennya cantik dan ganteng. Nah, kalau dari Kak Widi nih, gimana kesan pertama saat masuk kuliah di program studi pendidikan ekonomi? Baik, terima kasih. Kesan pertama yang saya rasakan setelah masuk di prodi pendidikan ekonomi, sebelum masuk di prodi pendidikan ekonomi kan banyak teman-teman dari luar, kuliah itu menakutkan loh, serem ya, istilahnya dosennya galak-galak. Tapi saat saya berada di lingkungan prodi pendidikan ekonomi, itu kesannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bahas di awal, para dosen, staf pegawai dan mahasiswa itu sangat ramah, saling sapa. Ya intinya tidak beda-bedakan satu sama lain. Ya yang ada di prodi pendidikan ekonomi itu adalah keluarga besar. Itu kesan pertama saya. Terima kasih.
Wah, luar biasa ya. Itu dari kesan pertama nih, Pak Westra sama Kak Widi. Nah, kemudian nih, saya juga ingin tahu dari Pak Westra sama Kak Widi. Nah, waktu menjadi mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi, apa sih cita-citanya? Nah, mungkin bisa dimulai dari Pak Westra deh. Oke, terima kasih. Kalau masalah cita-cita, sebenarnya Bapak itu ada dua ya, kata Bapak sebenarnya. Yang pertama itu menjadi guru, itu sudah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi jadi guru gitu. Karena memang keinginan dari awal sudah jadi guru gitu. Tapi kalau nanti nasib Bapak itu nol sekali gitu, umpama tidak bisa jadi guru, Bapak bertekad jadi manajer koperasi gitu. Itu Bapak dua sebenarnya. Karena apa? Kalau Bapak ingin tetap jadi guru, Bapak harus kuliah di pendidikan. Dan mungkin di ekonomi murni, ya pasti di pendidikan. Nah kemudian menjadi manajer, tidak mungkin Bapak akan melamar pekerjaan. Kalau melamar pekerjaan pasti menjadi staf awalnya gitu. Nah mau tidak mau Bapak harus menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sesuai dengan undang-undangnya gitu. Berani kuliah, tamat dari kuliah harus membuat pekerjaan, bukan melamar pekerjaan. Nah ini Bapak membuat koperasi, rencananya begitu kan, manajer koperasi. Kalau melamar pasti jadi staf, tapi kalau membuat koperasi pasti bisa menjadi manajer. Itu Pak lakukan. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak Westra. Nah, mungkin itu tuh dari Pak Westra, cita-citanya waktu jadi mahasiswa dan Astungkara Pak ya. Ya. Nah, kalau dari Kak Widi, cita-citanya waktu menjadi mahasiswa tuh Kak gimana? Ayo. Baik, kalau cita-cita selama masih menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi, saya itu cita-cita ada dua. Yang pertama tentu sebagai seorang guru dan kedua sebagai wirausahawan. Kenapa? Dulu waktu saya masih di bangku sekolah menengah kejuruan, saya sekolah dulu di SMK Negeri 5 Denpasar, mengambil jurusan seni kerawitan. Di sana saya diajarkan secara tidak langsung menjadi seorang guru atau pelatih. Karena saat di sana saya diberikan PPL untuk mengajarkan anak-anak di sanggar dan di sekolah mengenai teknik menggamel atau menabuh. Mungkin dari sana saya berkeinginan atau cita-cita mendalami profesi sebagai seorang guru yang andal. Yang kedua, seorang wirausahawan. Kenapa saya ingin jadi seorang wirausahawan? Karena di mindset saya yang ada di pikiran saya itu, saya ingin bekerja untuk diri saya sendiri, bukan bekerja untuk orang lain. Itu yang selalu ada di pikiran saya, dan saya dapatkan pikiran itu di Prodi Pendidikan Ekonomi. Itu yang diajarkan oleh dosen-dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan Astungkara, saya sekarang punya dua pekerjaan. Yang pertama sebagai seorang guru di SMP Negeri 7 Denpasar, dan yang kedua mempunyai usaha kecil-kecilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, luar biasa nih, ternyata bukan hanya menjadi guru loh Widya, menjadi wirausaha juga bisa. Nah mungkin dari Widya nih ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, boleh sedikit diceritakan nggak Kak, usaha apa sih yang Kakak jalani saat ini? Baik, usaha yang saya jalani itu busana adat Bali khusus pria. Itu saya mempunyai ide itu dari teman-teman, karena sebelum saya mempunyai pikiran untuk mendirikan usaha ini, saya didorong oleh teman-teman saya. Kenapa nggak buat bisnis busana adat Bali, kan pintar buat udang. Nah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merintis bisnis itu. Bisnis itu saya dibantu oleh ibu saya sendiri. Itu modal saya semuanya pinjam dari ibu sebesar kurang lebih 10.500.000. Nah, bisnis ini saya bangun setelah tamat dari Prodi Pendidikan Ekonomi
tahun 2019 bulan Agustus. Itu saya dirikan bulan Oktober 2019. Bisnis lumayan lancar, tetapi di saat pandemi mulai menyerang itu saya sempat jatuh down karena proyek saya di Pesta Kesenian Bali itu hancur lebur, semua dibatal, di cancel. Itu yang membuat saya jatuh dan down. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya tidak ingin mengecewakan ibu saya sendiri, karena bagaimanapun usaha itu harus tetap berdiri walaupun di masa pandemi. Sampai saat sekarang Astungkara di masa-masa pandemi seperti sekarang, upacara semua dilarang, kegiatan keagamaan semua dilarang. Saya tetap optimis hingga sampai saat ini Astungkara saya bisa mengembalikan modal dari ibu saya sebesar 10.500.000 tersebut. Mungkin saya sangat bersyukur, tapi saya belum puas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Intinya kita tetap semangat Kak ya. Ya, luar biasa sekali dari Kak Widi semangatnya. Nah, saya juga penasaran nih sama Pak Westre dan Kak Widi, mata kuliah dan program studi atau UKM yang paling berkesan bagi Bapak atau Kak Widi selama menjadi mahasiswa di kampus ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Westre dulu. Terima kasih, Maira. Nah, kalau mata kuliah yang paling berkesan, walaupun sebenarnya mata kuliah itu penting semua, ya berkesan semua. Tapi yang paling berkesan menurut Bapak itu adalah mata kuliah PPL sebenarnya ya, mata kuliah itu teaching ini. Nah, walaupun Bapak sudah sering menghadapi orang banyak di desa Bapak, biasanya kita berbicara di sekolah turun-turun itu kan, kita kan menghadapi orang banyak. Walaupun sudah sering kita berbicara di panggung seperti itu, tapi begitu micro teaching, pelatihan mengajar di kelas antar teman-teman kita ini, tetap juga Pak grogi gitu. Ya, grogi. Karena apa? Karena terus terang aja pada awalnya kita agak berpikir bagaimana menguasai materi gitu kan. Bapak pikir belajar sekali itu sudah ngerti gitu. Belajar sekali sudah ngerti. Ya, padahal tidak sebenarnya. Ya, makanya sebagai guru itu harus belajar gitu. Itu sebenarnya gitu. Nah, kemudian itu di kelas sudah grogi gitu kan. Nah, terjun ke lapangan secara langsung lebih grogi lagi gitu. Ya, karena apa? Karena kita menghadapi audiens yang berbeda. Ya, setiap audiens yang berbeda pasti grogi. Nah, terus terang aja, coba kita sekarang disuruh mengajar TK, grogi nggak? Grogi. Kenapa? Kita nggak tahu materi apa yang diberikan, gitu kan? Bahasanya operasional kan? Nggak bisa kita value gitu, bahasa nggak mungkin gitu. Harus bahasa operasional yang mengerti oleh TK gitu. Grogi juga gitu. Ya, makanya kalau di kelas kita terus terang aja ini ada yang diberikan oleh Bapak Rektor ya, teman Bapak SD beliau disuruh, kalau kamu praktek mengajar, gampang caranya gitu. Gampangnya gimana? Harus belajar dan belajar. Artinya apa? Pagi ini kita belajar, begitu langsung kita praktek lapangan siangnya, belajar juga 1 jam. Pulang itu malamnya belajar juga. Itu artinya apa? Artinya calon guru atau guru harus belajar dan belajar. Artinya apa? Siswa belajar sekali, gurunya harus belajar 5 kali minimal gitu. Ya, kan terus terang aja, kita baca sekali kesimpulan kita A, kita baca berapa kali, 5 kali kesimpulannya bisa C gitu. Itu bedanya ilmu. Ya, kita nggak bisa segampang itu gitu. Ya, makanya kesan pertama Pak seperti itu, PPL dan PPL yang langsung ke lapangan. Terus terang aja, walaupun siswa nggak ada yang bertanya gitu kan, mungkin malu, mungkin gimana kita sudah keluar keringat gitu kan, mungkin malu dia bertanya gitu kan. Itu awal itu berkesan sebenarnya Pak. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih untuk Pak Westre. Mungkin kalau menurut Kak Widi nih, mata kuliah atau UKM yang paling berkesan menurut Kakak itu apa? Baik, untuk mata kuliah yang paling berkesan bagi saya, selain sudah PPL yang sudah jelaskan sama Pak Westre tadi, mata kuliah yang berkesan itu adalah KKL bagi saya, kuliah kerja lapangan. Kenapa? Karena saya dan teman-teman berkesempatan melihat langsung bagaimana perusahaan-perusahaan dan koperasi-koperasi besar
yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, kita juga berkesempatan bertanya langsung kepada pemilik perusahaan atau koperasi yang ada di Pulau Jawa tersebut, bagaimana sih mendirikan perusahaan atau koperasi agar bisa sebesar dan sesukses ini. Mungkin itu untuk mata kuliah. Yang kedua untuk UKM, itu yang paling berkesan adalah kewirausahaan sosial. Kenapa? Karena di sana diajarkan kita menjadi seorang pebisnis yang cerdas, tidak hanya langsung mengambil keputusan tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Selain itu, kita dituntut untuk berinovasi dan mempunyai tekad agar bisnis tetap sukses dan maju. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin saya juga pengen tahu nih dari Bapak dan Kak Widi, kegiatan yang mungkin Bapak dan Kak Widi lakukan selama menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Mungkin mulai dari Kak Widi deh. Baik, tadi yang ditanyakan itu adalah kegiatan selama menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebenarnya banyak kegiatan ya yang ada di Prodi Pendidikan Ekonomi. Salah satunya contohnya organisasi. Saya waktu masih menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi, saya mengikuti organisasi HMPS ya, Prodi Ekonomi. Itu saya implementasikan ke masyarakat, dan sekarang kebetulan di masyarakat saya dipercaya atau ditunjuk sebagai ketua Sekatuna-Tuni di lingkungan Banjar saya sendiri. Itu benar-benar sangat membantu apa yang saya lakukan di organisasi di Prodi Ekonomi. Saya terapkan di organisasi STT atau Sekatuna-Tuni. Mungkin dari organisasi ada juga kompetisi ya, seperti lomba kewirausahaan esai itu ya. Habis itu ada seminar. Selain seminar lokal, di sini juga ada seminar internasional. Intinya banyak sih kegiatan positif yang saya lakukan dan kembangkan selama menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Nah, mungkin itu dari Kak Widya. Kalau dari Pak Westre sendiri, kegiatan seperti apa yang Bapak lakukan selama menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi, Pak? Terima kasih, Widya. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Widyarsono ya, itu memang banyak kegiatan yang kita lakukan selama menjadi mahasiswa. Kalau Bapak sendiri ya, itu yang pertama adalah belajar dengan baik gitu kan. Belajar dengan baik, selesaikan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh dosen, jangan sampai itu lupa ya. Kemudian disiplin. Nah, kemudian Bapak juga ikut organisasi senat. Ya, senat mahasiswa. Nah, di sini banyak manfaat yang bisa Bapak petik ya. Terus terang Pak katakan, karena di senat ini pada awalnya kan Bapak tidak bergabung organisasi. Begitu di senat, nah ini banyak manfaat. Contohnya apa? Satu, kita akhirnya terbiasa berbicara di depan umum. Gitu. Pasti itu karena ada teman-teman kita kan. Nah, yang kedua, kalau kita mengadakan kegiatan, nah, bagaimana kita berbicara kepada bawahan kita, bagaimana kita berbicara kepada teman sejawat kita, itu beda loh, nggak sama ya. Begitu kita mengadakan kegiatan, kita harapkan dia datang, tahu-tahu dia nggak bisa hadir gitu. Nah, gimana ini? Nah, kalau kita sok-sokan jadi suasana itu marah-marah, bisa marah-marah aja kan, tidak ada gunanya kan. Tapi pekerjaan belum selesai gitu ya. Di sini itu sebenarnya hal yang terpenting sebenarnya, cuma kadang-kadang mahasiswa nggak anggap hal itu gitu. Justru dia masuk senat, dia merasa itu gagah gitu. Enggak sebenarnya. Ya, ketua senat nggak gagah, ketua BEM nggak gagah ya. Artinya yang membuat gagah itu apa? Apa yang kita lakukan? Itu sebenarnya gagah sebenarnya gitu ya. Makanya di sini ya lumayan
besar manfaatnya yang Bapak terima. Sampai Bapak ke desa ya, Bapak kemarin 5 tahun menjabat sebagai bendahara desa. Itu Bapak tahu betul bagaimana sikap orang berbicara yang tidak suka pada kita, gitu kan? Bagaimana orang yang suka pada kita berbicara, mungkin bersama orang tua gimana, teman sebaya gimana, gitu, bawah gimana, itu semua berbeda-beda. Nah di sini Bapak banyak belajar sebenarnya di senat mahasiswa ini. Ya, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa sekali Widya. Ternyata Kak Widi dan Pak Westra ini aktif gitu loh dalam berorganisasi. Bener banget Maira. Nah, mungkin ini dari teman-teman di rumah juga pada penasaran nih sama gimana sih kiat-kiat suksesnya Bapak dan Kak Widi selama menjadi mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi agar tetap bisa berkarya dan berprestasi tentunya. Mungkin dari Pak Westra deh, saya pengen tahu dulu. Ya, terima kasih Dek Maira ya. Ini kiat-kiat. Nah, kalau ditanya kiat-kiat, Bapak sih sebenarnya nggak punya yang khusus gitu ya. Itu nanti mengalir seperti air gitu aja gitu ya. Contohnya begini, di kampus, nah Bapak belajar dengan baik, gitu kan? Artinya tugas-tugas kampus selesaikan dengan baik. Dan Bapak juga boleh kita bilang prestasi yang Bapak tidak pernah tidak masuk selama 4 tahun kuliah, tidak pernah tidak masuk dan tidak pernah terlambat. Ya, karena memang Bapak bekerja sore hari, Bapak pulang jam 4, jam 5 kuliah gitu kan? Saya langsung kuliah gitu, tidak pernah terlambat Bapak. Ya. Itu. Dan kemudian yang di rumah ya kita bekerja gitu. Karena kebetulan pada saat itu Bapak dapat menjadi manajer di sebuah koperasi namanya di koperasi di Sedan ya. Sebagai manajer ya Bapak jelas banyak pekerjaan. Bagaimana mengurus bawahan, bagaimana target-target yang kita targetkan setiap bulan, setiap tahun gitu kan. Dan kita harus evaluasi setiap saat gitu. Ya, ini pekerjaan nggak gampang gitu. Ya, terus hanya mengalir itu saja. Nah, cuman sebenarnya kalau kita ingin sukses sih harus kita melawan arus gitu ya. Mungkin di sana untuk dari bahaya gitu kan. Harus melawan arus sekali-sekali. Kalau kita ingin sukses, kita harus menjadi target yang besar gitu. Target yang besar, tanggung jawab yang besar. Ya, kadang-kadang banyak orang memilih, oh ngapain lu santai gitu. Itu salah sebenarnya. Sama seperti di sana seorang pengusaha harus mempunyai cita-citanya yang besar gitu. Tinggi, target yang besar, tanggung jawab yang besar gitu. Ya, kalau memang target yang kecil tanggung jawabnya hasilnya kecil juga gitu, sama aja gitu ya. Walaupun itu mengalir seperti air, tapi sekali-sekali belum kita melawan arus gitu. Ya, agar kita bersemangat gitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Baik, luar biasa sekali Widya. Kalau kata Pak Wes tuh harus mengalir seperti air, tapi kadang-kadang harus melawan arus. Benar gitu. banget. Nah, itu dari Pak Wes. Nah, kalau dari Kak Widi, bagaimana nih Kak Widi kiat-kiat suksesnya? Baik, untuk kiat-kiat sukses selama menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi itu tentu fokus terhadap tujuan apa yang ingin dicapai setelah lulus dari pendidikan ekonomi, mau jadi apa, mau kemana, itu harus fokus, harus jelas. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, aktif, dan yang tidak kalah pentingnya selalu melihat peluang dan tidak menyanyiakan peluang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Kak Widi. Nah, kalau dari Kak Widi ini kita harus percaya diri dulu loh. Itu aktif juga. Bener banget. Nah, lalu nih pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Widi dan Pak Westra. Apa sih yang menjadi keunggulan atau kelebihan yang Bapak dan Kakak dapatkan selama kuliah mengambil program studi pendidikan ekonomi? Nah, saya mau tahu dulu dari Kak Widi deh. Baik, terima kasih. Keunggulan ya yang ditanyakan. Keunggulan yang saya dapatkan selama duduk di bangku kuliah di Prodi Pendidikan Ekonomi, yaitu selain menjadi tenaga pendidik yang handal atau guru yang handal, saya juga mendapatkan keunggulan menjadi seorang pebisnis atau wirausahawan yang benar-benar paten dan mental seorang wirausahawan. Saya memang mempunyai target setelah lulus dari Prodi Pendidikan Ekonomi, saya harus menjadi orang yang benar-benar, artinya tidak hanya sampai di SPD atau S1 saja. Saya harus kembangkan lagi apa yang saya dapat di bangku kuliah. Mungkin keunggulannya itu
menjadi seorang wirausahawan yang paten. Baik, terima kasih. Oke, itu dari Kak Widi. Nah, saya juga kepo nih dari Pak Westro. Nah, apa sih keunggulan atau kelebihan yang Bapak dapatkan selama kuliah mengambil program studi pendidikan ekonomi? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Dek Maira ya. Ini kalau kita bicara keunggulan ya, memang kalau prodi hampir semua mengatakan unggul gitu ya. Istilah kelebihan atau boleh bilang kita keunggulan. Yang pertama sebenarnya keunggulan itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Widyasana tadi itu menjadi guru. Ya, itu kelebihan yang pertama. Kuliah di program studi pendidikan ekonomi UMI ini gitu. Jadi guru. Nah, kemudian yang kedua, Bapak kan jadi manajer di koperasi kan. Nah, ilmu di program studi pendidikan ekonomi luar biasa gitu. Ya, ada koperasi Indonesia, manajemen koperasi, ada praktek namanya. Itu kan semua bermanfaat bagi Bapak gitu ya. Dan kemudian lain sebenarnya gini. Dalam keluarga, Bapak membangun keluarga, jadi guru, gitu kan, jadi guru. Tapi Bapak juga bisa membahas masalah ekonomi. Ya, itu kan tidak ada di program yang lain kan, hanya di program pendidikan ekonomi yang ada gitu. Ya, bisa membahas jadi guru, orang bahas ekonomi kita bisa gitu. Karena kita memang banyak mendapatkan ilmu ekonomi di program studi pendidikan ekonomi ini, bukan hanya keguruan saja gitu. Ya, banyak saya dapatkan di sini ekonomi banyak gitu. Ya. Baik, itu Pak ya, terima kasih. Luar biasa Widyawan, ternyata banyak sekali yang bisa didapatkan kalau kita masuk ke program studi pendidikan ekonomi. Nah, mungkin dari Widya ada nih tadi pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Pak ya. Apa sih kira-kira pesan dan harapan Bapak dan Kak Widi untuk mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini? Mungkin bisa dari Kak Widi dulu. Baik, pesan dan harapan saya untuk adik-adik mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi, di garis bawahi ya, tidak menyalahi. Jangan pernah memiliki mindset atau pikiran habis tamat dari Prodi Pendidikan Ekonomi saya harus jadi guru. Jangan, itu tidak salah, tapi kalau bisa dirubah. Karena kalian kuliah di Prodi Pendidikan Ekonomi itu dibekali 2 skill. Yang pertama sebagai tenaga pendidik, yang kedua sebagai seorang wirausahawan. Ya, bagaimana seandainya kalau bukan nasib adik-adik atau teman-teman mahasiswa bukan menjadi seorang guru, kalian bisa menjadi seorang wirausahawan. Tidak harus langsung besar ya, artinya rintis dulu dari nol biar kita tahu bagaimana sih fakta di lapangan, apa sih yang dimaksud dengan down, gimana sih situasi seorang wirausahawan saat down, gimana caranya agar kita bisa tetap bangkit dan tidak mengecewakan seorang yang sudah percaya dengan kita sendiri. Seperti saya sendiri, saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya sendiri karena sudah dipercayai untuk bisnis yang saya jalani sekarang tetap sukses. Intinya lulus dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jangan berpikiran harus menjadi seorang guru saja, tetapi kalian juga bisa menjadi seorang wirausahawan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya Kak. Mungkin dari Pak Westro, apa harapan dan pesan untuk mahasiswa Pak? Terima kasih Widya ya. Nah, kalau kita melihat harapan dan ya pesan kita kepada mahasiswa yang sudah memang terjun mencari program studi pendidikan ekonomi ya, ini yang pertama sudah belajar dengan baik, timba ilmu sebanyak-banyaknya dari dosen ya. Jangan anggap, karena apa? Karena ini langka kan. Anda mempunyai kesempatan langka. Artinya apa? Orang berlomba-lomba ingin kuliah tapi nggak bisa gitu. Nah, sedangkan saudara kan nggak bisa kuliah. Nah, artinya timba ilmu dengan baik, kemudian amalkan ilmu itu gitu. Jangan disimpan ya. Yang namanya ilmu kalau disimpan ada gunanya gitu. Sama dengan guru juga. Guru kalau punya ilmu amalkan semuanya ya. Tidak ada istilah lagi bahwa guru itu harus melebihi siswa. Enggak, terbalik sekarang menurut Bapak. Siswa itu harus melebihi guru gitu. Ya.
Nggak boleh sekarang guru tuh dulu pernah ini kalau kita ujian pasti soalnya berat sedang biar dapat 90 aja nggak dapat 100 gitu. Sekarang bisa seperti itu, harus 100 gitu, melebihi gitu ya, nggak bisa. Nah sama seperti pesan tadi oleh Widyasana ya, emang pendidikan dibawahi bahwa tamatan pendidikan ekonomi tidak mutlak harus menjadi guru. Banyak hal, wira swasta silahkan, pekerja di bank, manajer bank silahkan, karena juga dapat ekonomi perbankan. Ya, di sana banyak hal, bagi peneliti silahkan, wirausahawan apalagi gitu. Semua bisa kita masuki. Itulah kelebihannya namanya program studi pendidikan ekonomi. Dan yang lebih lagi, ingat ya, walaupun nanti Anda umpama menjadi guru gitu ya, jadilah guru yang baik. Maksudnya mana? Mengajar 4 waktu gitu kan. Kalau memang mengajar ya mengajar. Jangan alasannya sakit, nggak bisa seperti itu ya. Namanya guru, memang mungkin guru tidak ada yang hebat dalam tanda kutip ya gitu ya, guru nggak ada yang hebat gitu, karena guru itu masih banyak mempunyai kelemahan ya. Dalam tanda kutip guru itu nggak ada yang hebat, tapi ingat catat ini di Mayra sama di Widya ini, guru nggak ada yang hebat, tapi hampir semua orang hebat di dunia ini semua jasa guru. Tangan guru ya. Baik ya, terima kasih dari Bapak. Sekian ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya Mayra. Iya, benar banget Widya. Nah, yang seperti dibilang sama Pak Wester tadi, guru mungkin tidak ada yang hebat, tapi melalui gurulah kita bisa melahirkan banyak orang-orang hebat. Wah, saya setuju banget tuh sama yang dibilang sama Pak Wester. Benar banget. Baik semua teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari kedua narasumber yang hebat kita ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar tentunya Mayra. Iya, benar sekali, dan kami juga mohon maaf kepada teman-teman semuanya sekiranya jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara ini, dan semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa mendapatkan ilmu serta pengetahuan mengenai program studi pendidikan ekonomi. Jadi untuk teman-teman juga tidak ragu untuk memilih program studi pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Baik. Terima kasih, baik. Demikianlah acara ini. Saya Mayra dan rekan saya Widya pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa semua di lain waktu. Merah. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih, Kak.